Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Amiwan Channel, channel edukasi dan tutorial. Bisa diterima jadi partner YouTube adalah impian semua orang dan kreator YouTube. Dan teman-teman YouTube pemula pun juga kepingin cepat dimonet. Sehingga banyak dari teman-teman ini yang ambil jalan pintas, yaitu dengan cara membeli subscribe dan membeli jam tayang. Padahal ya jalan ini penuh risiko. Jika di akun kalian nanti sudah memenuhi syarat monet, maka akan terjadi akun kalian itu dismonet atau dibatalkan karena pasti akan terdeteksi oleh YouTube bahwa kalian melakukan kecurangan. Selain itu, banyak juga teman-teman yang melakukan sub per sub atau gotong royong, saling subscribe. Padahal itu beresiko. Padahal resiko dari sub per sub ini adalah kedepannya susah untuk bisa menerima gaji yang tiap bulan. Dan bagi kalian yang sudah melakukan seperti yang saya utarakan tadi, mayoritas gagal menjadi partner YouTube. Nah, jika ada salah satu dari kalian yang mengalami hal yang demikian ini, silakan kalian boleh tinggalkan komentar di sini. Nanti kita bahas bersama, kita kasih solusinya. Karena ada dari salah satu channel yang bisa membangun channelnya ini hanya dalam waktu 1 bulan dan sudah bisa diterima menjadi partner YouTube. Itu pun hanya perlu 6 video saja, luar biasa kan? Nah, jadi pasti kalian penasaran, bagaimana mungkin dia bisa seperti itu? Tapi sebelum saya sampaikan langkah-langkahnya, saya akan ingatkan bahwa kalian yang kepingin benar-benar bisa menggunakan trik ini, kalian juga harus mengikuti langkah-langkahnya di channel kalian. Kalian benar-benar terapkan langkah-langkahnya di channel kalian. Jangan ada yang skip video ini, karena langkah-langkah ini juga yang nanti akan saya terapkan di channel saya ini. Oke, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, kalian harus belajar dulu ilmu thumbnail atau judul. Bikin judul yang menarik. Ya, keduanya ini sangat penting karena thumbnail adalah yang pertama kali dilihat oleh calon penonton kita. Karena kadang penonton itu ketika melihat durasi videonya panjang, langsung di-skip. Tapi ketika kalian bikin judul dan thumbnailnya itu menarik, itu tidak jadi masalah. Walaupun durasinya panjang, ketika kalian bisa bikin thumbnailnya atau judulnya menarik, maka itu akan menarik penonton untuk mengeklik video kita atau video kalian. Kita ibaratkan seperti ini. Jika kalian punya toko kelontong untuk kebutuhan sehari-hari dengan tampilan yang bagus, dicat dengan warna yang menarik, diberi spanduk, apa saja yang dijual di situ, ditulis, dan ditambah dengan promo maupun diskon lah, pasti orang akan melihat sekilas, akan tertarik dan kepingin mampir, dan akhirnya bisa beli di toko kalian. Begitupun dengan thumbnail. Thumbnail yang jika kalian bikin dengan tampilan menarik, warna yang cerah, tulisan yang jelas, saat video kalian tampil di beranda mereka, dia pasti akan menarik, dia akan melihat, mereka akan mengeklik video kita. Intinya, buatlah judul dan pastikan dulu bahwa thumbnail kalian mengundang mereka untuk menonton. Jika masih bingung bagaimana caranya bikin thumbnail yang menarik, judul yang menarik, itu banyak sekali konten kreator yang pandai dalam hal ini. Kalian bisa melihat dan mencontohnya dari mereka. Intinya sabar, belajar, jangan banyak mengeluh, dicoba terus sampai berhasil. Jadi memang masalah judul dan thumbnail ini sangat penting karena ini adalah tampilan awal video kita dilihat oleh penonton. Kalian bisa juga belajar dari channel yang sudah besar. Karena saya juga belajar dari mereka bagaimana membuat judul dan thumbnail yang menarik. Kalian juga bisa belajar di sini dengan saya. Kalian bisa juga dengan para konten kreator yang lain. Pilih dari mereka mana yang cocok di hati kalian. Terserah pilihan kalian, yang penting langkah awal belajarlah tentang judul dan thumbnail yang bagus, yang menarik. Jangan yang lainnya. Jangan sampai mengeluh nggak bisa atau susah untuk bikin seperti itu. Tapi tetaplah semangat untuk belajar. Begitu ya teman-temannya. Selanjutnya pakailah tips yang kedua, yaitu ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Amati dari video-video yang sudah ada di YouTube, dari channel-channel besar, yang baik tampilan videonya, atau tampilan judulnya, atau tampilan thumbnailnya, kata-kata yang digunakan, pesan-pesan apa yang ada di dalam video tersebut. Lalu, kalian tiru. Gitu. Setelah diamati, kalian tiru, lakukan cara-caranya di video tersebut. Lakukan semuanya di video kalian. Jika merasa masih bingung, kalian bisa komentar di kolom komentar saya. Dan di saat kalian sudah mendapatkan jawaban dari mereka, kalian lakukan sesuai dengan arahan mereka. Lalu lakukan modifikasi. Modifikasi yaitu baik dari background videonya, suara dari tiap kata-katanya, tayangan slide-nya di dalam video, dan bedakan juga saat membuat judulnya. Walaupun sedikit, tetap bedakan. Sehingga tidak nampak 100% meniru, tapi tetap ada bedanya dari YouTube kalian maupun dari video para konten kreator yang lain.
Begitu ya teman-teman. Selanjutnya, trik yang kedua. Pakailah durasi video kalian minimal 15 menit. Jangan buat video yang durasinya 5 menit atau 2 menit. Atau hanya 1 menit. Ini nggak akan direkomendasi oleh YouTube. Karena video yang semakin pendek itu tidak akan diterima. Tidak akan disukai oleh YouTube. YouTube paling suka dengan video-video yang berdurasi panjang. Jika video kalian saat ini hanya berdurasi pendek, ke depan buatlah video yang berdurasi panjang. Dengan cara tambahkan informasi-informasi yang kaitan dengan isi konten video kalian. Jika sebelumnya di satu video kalian hanya memberikan satu informasi atau edukasi, atau satu hiburan, buatlah di video berikutnya dengan beberapa informasi tambahan, atau informasi hiburan ataupun edukasi, agar durasi video kalian bisa jadi panjang. Karena semakin panjang video kalian, maka akan semakin bagus, karena YouTube paling suka video yang panjang. Semakin panjang, semakin besar kemungkinan video kalian akan direkomendasi oleh YouTube. Karena YouTube bisa meletakkan beberapa iklan di dalam video kalian. Seperti di video-video para konten kreator yang iklannya bisa banyak, bisa 3-5 iklan. Jadi, buatlah video dengan durasi yang panjang, jangan lagi bikin yang 5 menit atau 2 menit atau yang 1 menit. Mulai sekarang bikin yang 15 menit ke atas. Tahu nggak apa sih manfaatnya buat kita ketika video kita panjang? Dan kenapa juga para konten kreator bikin videonya juga panjang-panjang? Ya karena video panjang itu cepat direkomendasi oleh YouTube. Dan termasuk salah satu konten kreator yang baru punya 6 video sudah mendapatkan rekomendasi oleh YouTube. Karena dia bikin videonya itu berdurasi panjang, di atas 15 menit. Sehingga cepat mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe. Untuk itu bagi kalian yang mungkin sudah mendapatkan 1.000 subscribe tapi kalian belum mendapatkan 4.000 jam tayang, silahkan pakai cara ini. Bikin video panjang di atas 15 menit ke atas. Dan mulai sekarang stop bikin video pendek berdurasi 5 menit atau 2 menit ke bawah. Dan bikinlah video yang panjang agar cepat mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Karena YouTube tidak suka video berdurasi pendek. Karena jika video pendek, YouTube akan kesulitan menaruh iklannya yang berdurasi 20-an detik. Apalagi ada jenis iklan yang memakai lagu yang pastinya biasanya berdurasi agak panjang. Jadi saran terbaik untuk kalian agar cepat rekomendasi oleh YouTube dan cepat mendapatkan 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang, serta cepat dimonet, bikinlah video yang berdurasi panjang. Tips yang ketiga, menyimpan penonton alami dengan cara tonton sendiri video kalian. Tips ini yang dilakukan oleh konten kreator pemula agar cepat mendapatkan rekomendasi YouTube. Dan channelnya cepat boom, sehingga video-videonya yang lain akan ikut boom. Juga lantaran salah satunya video boom ini, kalian pasti akan bertanya, Kak, bukannya ini nonton video sendiri itu tidak boleh dan bisa menjadikan didismonet kita. Nah, makanya tetap simak video sampai habis agar kalian paham tips ini dengan tuntas ya. Karena dengan cara ini kalian bakalan kebanjiran subscribe dan bakalan cepet dapat 4.000 jam tayang. Per hari bisa dapat 100-200 subscribe. Dan tips ini jika kalian terapkan bisa booming juga video-video kalian. Dan jika ada komentar, kalian juga harus fast respon untuk menjawabnya. Karena jika komentar itu bisa segera dijawab dan berkesinambungan tiap saat, ada interaksi di dalam kolom komentar kalian, itu akan bagus. Menjadikan performa channel kalian bagus. Dan tips ini adalah tips jitu yang akhirnya bisa membooster video-video kalian dan berkembang dan tidak butuh waktu lama untuk bisa ikut menjadi partner YouTube. Jadi trik ini yang dilakukan oleh para konten kreator pemula yang ingin cepat mendapatkan rekomendasi dan mengembangkan channelnya agar videonya bisa boom sehingga video-video yang lain juga ikut boom. Tapi buat kalian aku sarankan lagi bahwa trik ini sudah banyak banget yang memakai. Hanya saja ada juga yang tidak berhasil. Mungkin bisa saja karena tidak menerapkan ilmu yang saya sampaikan saat ini. Dan usahakan jangan cuma berpatokan pada trik ini ya. Tapi kalian harus ikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi dari awal. Kalian harus usahakan dari judul dan thumbnailnya harus bagus. Kemudian sesuaikan dengan video yang durasinya panjang. Jangan hanya memakai trik ketiga ini tapi tidak menerapkan semua trik yang sudah saya sampaikan di awal. Karena ada yang tidak sepenuhnya melakukan semua trik ini sehingga ada beberapa konten kreator pemula yang bertanya, saya sudah terapkan ilmunya tapi kok belum juga berhasil. Nah ternyata setelah dicek pada video-video di akunnya, urusan thumbnailnya masih salah dan video-videonya juga berdurasi cuma 5 menit atau 2 menit.
Makanya yang seperti ini tidak akan mendapatkan hasil, artinya tidak berhasil seperti yang diharapkan. Jadi sebaiknya selesaikan tahapan dari awal hingga akhir. Jangan lompat-lompat, ditinggal salah satunya, ditinggal salah satu triknya. Supaya semua berjalan sesuai harapan. Nah, bagaimana triknya langsung akan saya jelaskan dan saya bahas sampai tuntas. Oke, di sini saya tunjukin beberapa video yang waktu itu belum monet. Beberapa video itu semuanya tutorial. Bisa kalian cek videonya. Pertama kali diupload itu, yakni judulnya cara bikin channel YouTube. Bisa kalian lihat di upload tanggal 1 Agustus. Ini ada beberapa email yang masuk di tanggal 10-an Oktober. Hanya dalam 1 bulan, lebih dikit sudah bisa dimonetisasi. Jika kalian berpikir ini seperti ngarang, nggak masuk akal, masa bisa secepat itu? Tapi ini bukti nyata dalam sebulan lebih dikit saja. Sebulan lebih dikit sudah dimonetisasi. Oke, ini tutorialnya. Kalian simak dengan seksama, jangan di skip supaya kalian paham. Yang pertama, kita perbanyak email. Kita perbanyak email dulu di HP. Manfaatnya apa? Supaya semakin banyak akun yang bisa kita pakai untuk menonton. Seperti di HP ini, akunnya lebih dari 1. Misalnya mau tambah akun, kalian tinggal tambahkan di pojok kanan atas itu. Kalian klik tambah. Usahakan minimal bikin 10 akun dari 1 HP ya. Jika nomor HP kalian sudah nggak bisa buat nambah lagi akun yang baru, kalian bisa pakai nomor baru. Pakai nomor baru yang diregistrasi memakai KTP saudara atau anak kalian atau anggota keluarga yang lain. Karena pihak Google hanya bisa menerima registrasi yang disetujui oleh Google. Oke, sekarang masuk ke tutorialnya. Cari di beberapa video dari channel yang besar, yang subscribe-nya banyak, yang temanya sama dengan tema kita. Misal kita pilih yang ini, yang subscribe-nya sudah banyak. Kita play videonya sampai selesai, atau minimal 8 menit. Lalu setelah itu kita play video dari channel kita. Tujuannya supaya penonton channel tersebut akan direkomendasi pada video di channel kita. Setelah tonton video besar 1, kita tonton video kita 3 video. Lalu tutup dengan 1 video besar dari. Setelah tonton video besar 1, kita tonton video kita sebanyak 3 video. Lalu tutup dengan tonton 1 video besar lagi sampai selesai. Jadi ketika video 1 yang channel besar selesai ditonton, lalu tonton video kita 3 video sampai selesai. Lalu tutup dengan 1 video yang besar lagi, sehingga sebanyak 5 video. Lakukan itu setelah jeda kurang lebih 30 menit, lalu ganti akun yang lain. Lalu lakukan seperti tadi, tonton 1 video channel besar, lanjut tonton 3 video kita sampai selesai, lanjut ditutup dengan tonton 1 video dari channel besar lagi. Dengan cara ini, itu akan mengumpan penonton alami masuk ke video di channel kita. Jadi gitu ya. Saat akun ini kita pakai untuk menonton video besar, dan kita tonton juga video kita. Dengan begitu, YouTube akan berpikir jika video-video kita ini juga disukai oleh penonton. Sehingga YouTube akan merekomendasikan untuk kita video-video kita pada mereka penonton-penonton video dari channel-channel besar. Maka, jika ini kalian lakukan sesering mungkin, maka YouTube akan berpikir dan akan merekomendasikan video-video kita kepada penonton dari channel-channel besar tersebut. Nah, misalkan kalian buka di beranda YouTube, video kalian tidak muncul, maka kalian cari di kolom pencarian, ketik judulnya, jangan channelnya ya. Ingat, ketik judulnya, bukan nama channelnya kalian. Dan polanya terus seperti itu. Dan polanya harus seperti itu. Di awal, umpan dengan video dari channel besar, tonton sampai habis, lalu tonton video kita 3 video sampai habis, kemudian tutup lagi dengan 1 video dari channel besar. Ingat satu hal penting ya. Kalian jangan sekali-kali nonton video kalian sendiri menggunakan akun yang kalian pakai untuk upload video kalian. Karena jika itu terjadi, kalian tidak akan bisa dimonetisasi. Ingat itu. Oke, sudah paham ya? Nah, itu tadi tutorialnya. Silahkan kalian lakukan semua trik tadi. Tapi perlu diingat bahwa semua ini kita hanya usaha. Adapun berhasil tidaknya itu waktu yang akan menentukan. Karena proses orang tidak akan sama. Yang penting, jalankan semua ini. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Hati-hati jangan sampai melakukan pelanggaran, dan pada saatnya nanti kalian akan menemui video di channelmu boom dan viral. Ingat, hasil tidak mengkhianati proses. Nah, soal tema video kalian sesuaikan dengan niche kalian. Yang hobi tutorial ya silahkan optimasi di situ. Yang hobinya video-video lucu silahkan optimasi di situ. Intinya silahkan sesuaikan dengan niche kalian.
Jangan ikut-ikutan tema orang lain yang kalian tidak memahami ilmunya. Fokus di tema kalian dan optimasi dengan baik. Lakukan umpan video dengan konsisten, jangan mudah bosan. Karena jika tidak bisa konsisten, jangan harapkan hasilnya baik. Misal kalian berada di lokasi yang sulit sinyal, usahakan untuk gimana caranya bisa dapat sinyal. Dan kesungguhan itu nantinya akan membuahkan hasil. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari saya. Terima kasih. YouTube, dan bagaimana caranya supaya video-video kita ramai penonton dan mendapatkan banyak views. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, kenapa video kita tidak direkomendasikan oleh YouTube. Alasan yang pertama yaitu kurangnya optimasi. Kemudian alasan yang kedua, penggunaan judul yang tidak menarik. Selanjutnya alasan yang ketiga yaitu penggunaan hashtag yang berlebihan. Kenapa? Karena penggunaan hashtag yang berlebihan itu akan dianggap spam oleh YouTube dan dianggap memanipulasi algoritma YouTube. Jadi sebaiknya teman-teman menggunakan hashtag secukupnya saja yang benar-benar terkait dengan isi video teman-teman. Dan alasan yang keempat yaitu penonton tidak menonton video kita sampai selesai. Jadi misalkan durasi video short kita 1 menit, penonton hanya menghabiskan waktu menonton 10 detik kemudian di close, atau 20 detik kemudian pergi meninggalkan video kita. Jika video kita tidak ditonton sampai habis oleh penonton, hanya ditonton beberapa detik saja, maka video kita oleh YouTube dianggap kurang menarik dan tidak akan direkomendasikan ke lebih banyak penonton. Nah, itulah 4 penyebab kenapa video-video short di channel kita tidak mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana caranya supaya video-video kita ramai penonton dan mendapatkan banyak views? Yang pertama, fokus pada satu topik atau satu niche. Karena dengan menentukan satu topik tertentu untuk semua video-video short di channel kita, YouTube akan mudah melabeli dan mengidentifikasi channel kita. Sehingga YouTube akan merekomendasikan video-video di channel kita ke penonton-penonton yang memiliki minat yang sama dengan konten di channel kita. Kemudian, jika kita fokus di satu topik, kemungkinan penonton yang menemukan video kita juga akan menonton video-video kita yang lain. Karena penonton yang datang ke channel kita dan menonton video kita, kemungkinan besar memiliki minat dengan topik yang sedang kita bahas. Selanjutnya, cara yang kedua supaya video kita ditonton dan mendapatkan banyak views adalah dengan membuat video semenarik mungkin, terutama di 15 detik pertama. Teman-teman bisa gunakan segala cara, bisa menggunakan kreativitasnya supaya penonton bertahan minimal di 15 detik pertama ketika menonton video. Jika sebelum 15 detik penonton sudah menutup video kita, maka jangan harap video kita akan direkomendasikan oleh YouTube. Pada intinya, semakin penonton nyaman dan berlama-lama dalam menonton video kita, maka akan semakin bagus di mata algoritma YouTube. Apalagi jika setiap penonton menonton video kita hingga selesai. Kemudian yang ketiga, yaitu membuat judul yang menarik dan mengandung kata kunci. Dengan membuat judul yang menarik, penonton akan terpancing untuk mengeklik video kita.
Dan apabila kita menyisipkan kata kunci di judul, maka video-video kita akan mudah ditemukan oleh penonton yang sedang mencari kata kunci tertentu melalui kolom pencarian YouTube. Kemudian yang keempat, menambahkan musik yang sedang trending. Dengan menambah musik yang sedang trending juga akan membuat video-video kita lebih mudah ditemukan oleh penonton. Yang dimaksud musik atau audio di sini adalah musik-musik yang sudah disediakan khusus oleh YouTube dalam fitur video short. Jadi kita tidak mencari musik sendiri dan mengeditnya menggunakan aplikasi lain. YouTube sudah menyediakan beberapa musik yang bisa kita gunakan sebagai background video kita. Nah, musik-musik yang sudah disediakan inilah yang bisa kita gunakan, bukan menggunakan musik yang ada di luar YouTube. Kemudian yang kelima, yaitu melakukan optimasi. Tidak seperti pada video panjang, untuk video short, kita cukup lakukan optimasi seperlunya saja. Kita bisa melakukan optimasi sederhana seperti memasukkan kata kunci pada judul, memasukkan kata kunci pada deskripsi, dan memakai hashtag seperlunya. Kemudian yang keenam, yaitu mengikuti tren. Misalkan konten teman-teman tentang teknologi, teman-teman bisa mencari fenomena yang sedang tren terkait dengan teknologi. Misalkan konten teman-teman tentang memancing, teman-teman bisa mencari fenomena yang sedang tren terkait dengan memancing. Pada intinya, carilah tren yang terkait dengan topik yang kita bahas. Kemudian yang ketujuh, yaitu upload secara rutin dan berkala. Semakin banyak video yang kita upload di channel kita, maka kita akan lebih cepat untuk mencapai target 10 juta views. Tidak ada satu konten kreator pun yang bisa memastikan mana video yang akan mendapatkan banyak views dan mana video yang akan sepi views. Sedikit banyaknya views yang kita dapatkan itu semua ditentukan oleh penonton. Jadi dengan mengupload video yang banyak, maka akan semakin banyak pula video-video kita yang berpeluang untuk viral. Karena kita tidak tahu mana video yang akan viral dan mana yang tidak. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah membuat video sebanyak mungkin secara berkala. Artinya, kita bisa mengupload satu video setiap hari atau satu video per 3 hari dan seterusnya. Mengupload satu video per 3 hari itu masih lebih baik daripada sehari kita upload 30 video, kemudian 1 bulan berikutnya kita nggak upload sama sekali. Jadi kuncinya adalah rutin dan berkala. Oke teman-teman, itulah 7 trik yang bisa teman-teman lakukan supaya bisa mencapai 10 juta views dengan waktu yang cepat. Paham ya teman-teman? Nanti apabila ada yang tidak paham atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan ide-ide terbaru, tips, dan update informasi penting selanjutnya. Lainnya, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.